tadi pelatihannya itu sangat krusial berarti Pak Denny karena tidak samalah treatmentnya ya seperti spa pada umumnya gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi tantangan juga ya untuk manajemen SDM-nya Pak Denny. Sebagai konsultan dia akan memberikan desain, memeriksa kesehatan pasien, kemudian akan memberikan ada satu saja yang salah. Misalnya orang tamu kita nggak boleh makan garam, dia nggak boleh makan garam, sedangkan sudah keluar memo dari dokter tukang masaknya si garam. Bisa nggak kita bayangkan? Makanya harus tahu advisernya, ya kan? Oh ini begini Pak. Oh tahu-tahu di guest comment terus, oh I feel something wrong with my food. Kalau di manajemen sumber daya manusia itu ada istilah HR, Human Resource Matrix gitu Pak Denny. Mungkin itu salah satunya ya, indikatornya mungkin bagaimana kinerja dari feedback every department. Oh setiap itu ada berarti Pak Denny. Namun setiap hari itu kalau misalnya dia directly biasanya. Pak Denny memang indikator mungkin utama itu adalah guest feedback tadi ya Pak. Ini selain dasarnya pasti absensi, ketepatan waktu itu kan menjadi dasar pasti. Tapi yang menjadi indikator utama keberhasilan itu pasti guest feedback ya Pak ini. Dan bahkan saya kira saat check out aja ternyata Halo semuanya, selamat datang kembali di People and Business Podcast, where people save business and business saves people. Episode kali ini kita mendatangkan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu General Manager di Sukavati Retreat and Spa. Selamat datang Pak Denny di podcast kali ini. Terima kasih sudah mengundang saya ikut di dalam podcast ini, Dek. Iya, baik Bapak Denny, boleh perkenalan diri dulu dan mungkin banyak yang teman-teman belum tahu mengenai Sukavati. Oke, nama saya Made Adiaswa Putra, saya General Manager dari Sukavati Retreat Wellness. Jadi Sukavati ini secara operasional di Ayurveda Retreat itu sudah mulai tahun 2011 ya. 2011 ya. Kita sudah terkenal, hampir punya nama di mancanegara lah untuk pelayanan ayurvediknya. Ayurvedik ya, Pak Denny ya. Jadi lebih kepada treatment pancakarmanya juga. Berarti dari 2011 Pak Denny. Berarti Pak Denny langsung terjun dari 2011 dari baru berdirinya apa bagaimana Pak Denny? Ya sebelumnya kan kita lebih ke wedding business dulu teman. Ketika 2011 kita change branded. Kita ke wellness center. Oh, berarti sebelumnya ada bisnis lain tapi namanya sama juga namanya Sukavati Wedding Venue. Untuk venue wedding aja gitu. Terus berubah menjadi tempat wellness dan spa juga ya Pak Denny. Mungkin bisa dikenalkan jasa sama produk yang diberikan di Sukavati itu apa aja Pak Denny? Oke, untuk produk kita lebih ke healthy food. Jadi terutama untuk tamu-tamu yang memang stay di sini, ya lebih kepada detox food. Jadi sedangkan untuk jasa kita menyediakan dokter consultation. Jadi kita punya 2 orang dokter yang memang spesialis di Ayurveda. Jadi beliau tamatan menyelesaikan pendidikan di India dulu di dokter. Nah untuk treatmentnya kita punya 12 orang well-trained terapis. Jadi di training untuk melakukan yang disebut dengan terapi pancakarma. Iya Pak Denny. Kemarin juga sebelumnya sempat ngobrol-ngobrol juga sama Bu Kade ya Pak Denny ya. Jadi sebenarnya di sini itu tenaga kerja atau sumber daya manusianya itu bisa dijelaskan mungkin sedikit Pak Denny apa saja yang ada di Sukavati? Kita lebih kepada kombinasi antara hospitality dan pancakarma treatmentnya. Jadi di luaran sana banyak sekali jasa yang menjual pancakarma atau ayurvedik, cuman mereka meninggalkan sisi hospitality-nya. Nah, sedangkan kita karena kita berada di Bali, yang mana Bali sangat
terkenal dengan hospitality, sangat terkenal dengan pariwisatanya. Jadi kita mengkombinasikan. Jadi orang yang menginap di Sukawati dia bisa menikmati keindahan alam Bali, keindahan budaya Bali tanpa meninggalkan apa yang harus dia lakukan tentang perawatan kesehatannya. Ya, oke, sangat menarik ya, Ya. Pak Denny. Bahkan sudah dari 2011, bahkan berarti sudah sekitar 14 tahun. Ya. Dan memang masih eksis sampai sekarang, bahkan sangat berkembang gitu. Mungkin berarti dari awal Pak Denny mungkin terjun mungkin sebagai general manager di Sukawati. Bagaimana proses awalnya? Bagaimana untuk merekrut mungkin tenaga kerja yang ada di Sukawati? Proses seleksinya bagaimana? Mungkin boleh ceritakan perbedaan awal sampai sekarang. Ya, yang jelas pertama sih tetap kagok dulu ya, karena kita berawal dari wedding business. Iya, kan berswiss ya Pak ini. Benar. Jadi tahun 2011 kita mencoba merekrut sumber daya manusia yang memang punya talenta di treatment secara umum, jadi spa secara umum. Namun kita datangkan tenaga-tenaga ahli dari India untuk melakukan training. Itu lebih kurang hampir 1 tahunan deh. Oh, training ya, untuk termasuk dokternya pun kita ajukan izin kerja di Bali untuk train sebelum ini kan untuk dokter Ayurveda ini baru ada di Bali ya. Ya. Dulu nggak ada berarti ya? Nggak ada dulu. Jadi kita datangkan dari India. Sebegitu juga treatment terapisnya kita training. Yang mana trainernya itu orang India semua. Nah, tetapi setelah di Bali, setelah berkembang, justru kita agak modif ya, menjadi lebih elegan. Nah kalau di India mungkin saya tidak mengecilkan India ya. Mungkin cara pengambilannya, cara hospitality kurang. Nah tetapi di Bali, terutama di Sukawati Ayurvedic Retreat, kita lakukan semaksimal mungkin tanpa mengurangi sisi hospitality. Jadi greeting, personality, tetap kita tampilkan yang maksimal. Berarti awal proses rekrutmennya sebelum training bagaimana Pak Denny? Untuk awal kemarin kan sempat ngobrol juga ya dengan Pak De. Jadi proses seleksinya mungkin yang seperti ini ya, bisa dijelaskan mungkin sedikit Pak Denny. Ya pertama yang pasti kita pasang ad dulu, advertisement bahwa ada lowongan, ada tempat kita membutuhkan karyawan. Setelah itu kita lakukan seleksi administrasi. Apa pengalaman kerja mereka, apa basic mereka, bagaimana bahasa Inggris mereka. Nah, walaupun tim kecil, yang mana kita selalu melakukan seleksi, ya walaupun tidak seperti hotel-hotel besar ya. Karena di sini kita juga melihat sumber daya manusia yang ada di lingkungan kita. Lingkungan sini berarti manfaatnya. Nah, secara karakter kita kan pasti tahu, kita tahu karakternya. Selanjutnya kita lihat kesiapan mereka untuk di training. Sehingga ada proses dari SDM yang terbiasa dengan terapi-terapi spa biasa, kita training lebih ke Ayurvedic teknik. Karena di Ayurvedic teknik dia akan beda. Spa biasa diambil sendiri, kita lebih ke synchronize. Kita lebih ada meluapkan energi kita kepada pasien gitu. Berarti selain juga tadi pelatihannya itu sangat krusial berarti Pak Denny, karena tidak samalah treatmentnya ya, seperti spa pada umumnya gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi tantangan juga untuk manajemen SDM-nya Pak Denny. Terutama juga mengaplikasikan orang-orang yang tidak tahu Ayurvedic atau tamu-tamu yang datang ke sini, dia I want female therapist, saya mau terapis cewek. Nah sedangkan kita ada sedikit aturan yang keras, aturan biar tidak terjadi loss energy. Kalau cewek diambil sama terapi cewek, kalau cowok diambil sama terapis cowok, itu loh. Jadi tidak ada energi yang berseberangan. Berarti selain terapis, Pak Denny, kalau di Sukawati atau bisa dibilang industri wellness ya, yang dibutuhkan itu SDM-nya apa aja posisinya? Yang pertama itu yang jelas dokter sebagai konsultan. Sebagai konsultan dia akan memberikan desain, memeriksakan kesehatan pasien, kemudian akan memberikan treatment apa sih yang cocoknya untuk tipe tubuh seperti ini, keluhan seperti ini. Nah dari itu baru masuk ke manajemen kemudian menjadwalkan. Ini harusnya dapat treatment begini sesuai perintah dokter, ini makannya begini, nutrisinya begini. Jadi kita juga ada food and beverage. Jadi semua ini pengetahuannya harus sinkron deh. Jadi dari dokter keluar perintah, makannya harus begini, treatmentnya harus begini.
Nah, semuanya ini kemudian dikelola oleh manajemen di kantor, habis dituangkan dalam sebuah schedule. Jadi setiap orang itu dipastikan berbeda. Jadi kita schedule ini kita taruh di kitchen. Oh ini tidak boleh makan garam. Oh ini tidak boleh makan Berarti gula. krusial sekali ya Pak Denny Ya ya. benar, Maksudnya benar. karena masing-masing orang Ya. pasien ya, Ya ininya, pasien itu pasien itu memiliki apa ya hasil difficult. diagnosis yang Benar, berbeda gitu. benar. Hampir Jadi sama modern medical ya. modern medical, tapi Ya, ini dari makanannya ya, bahkan benar. spesifik gitu ya. Bahkan spesifik pun kita atur jadwal tidur mereka. Jadwal tidurnya. Jam 9 mereka harus sudah go to the bed, harus Oh, tidur, harus rest. ya ya ya. Nah, Berarti memang saya mendengar itu berarti sangat krusial, bahkan apa namanya posisi staf-staf yang ada di sini, karena kan harus Ya. benar-benar belajar berarti Pak. benar, benar. Harus tahu bagaimana mungkin makanannya seperti apa, bahkan makanannya kan khusus ya kalau nggak Ya, salah Pak Denny ya. Bayangkan ada satu saja yang salah. Heeh. Misalnya orang tamu kita nggak boleh makan garam. Heeh. Ya, dia nggak boleh makan garam, sedangkan sudah keluar memo dari dokter, tukang masaknya si garam. Iya. Bisa nggak kita bayangkan? Iya, Bisa. ya. Makanya harus teliti banget. Ini yang kita butuhkan, Nah, disiplinan. kedisiplinan berarti mungkin tadi seperti pembahasan sebelumnya, proses trainingnya mungkin itu berarti mungkin dalam setahun itu berapa kali Pak kalau untuk training masing-masing posisi itu? Yang pertama, yang jelas di saat mereka diterima di Sukavati, saya lakukan minimal 3 month probation. Jadi masa percobaan 3 bulan. Yang mana dalam masa percobaan ini dia lakukan training dan pelatihan sampai dianggap mampu untuk melakukan tugasnya. Nah, setelah kemudian kita lihat perkembangannya, itu kan banyak ada bagaimana guest feedback, bagaimana dari laporan supervisornya, ya kan? Oh ini begini Pak. Oh tahu-tahu di guest comment taruh, oh I feel something wrong with my food. Langsung saya turun. Oh ada guest feedback begini. Jadi apa sih masalah yang ada sehingga kalian bisa guestnya feedbacknya seperti ini kan? Berarti itu menjadi salah satu indikator ya Pak ya. Mungkin karena saya juga belajar teorinya Pak Denny. Kalau Pak Denny kan langsung lapangannya ya gitu. Jadi kalau di manajemen sumber daya manusia itu ada istilah HR, Human Resource Matrix gitu Pak Denny. Mungkin itu salah satunya ya, indikatornya mungkin bagaimana kinerja dari pegawai itu bisa dinilai dari guest feedback, kemudian juga mungkin dari absensi juga Pak. Ini mungkin ya tentu pasti itu hal utama yang kehadiran gitu. Mungkin kira-kira ada nggak indikator lain Pak Denny untuk mengukur bagaimana performa dari mungkin salah satu contoh aja mungkin terapis atau nggak tadi mungkin kalau tadi yang yang chefnya itu sudah ada ya, salah satunya mungkin guest feedback. Kalau terapis ataupun dokter misalnya, bagaimana kita melihat indikator kinerja dari masing-masing posisi itu Pak Denny? Saya punya satu program deh. Setiap tamu yang memberikan komen, bukan berarti komen positif ya. Iya ya. Either itu komen positif, either itu advice, saya berikan dia sebuah hadiah. Oh begitu. Saya akan berikan dia sebuah, saya punya buku yang memang kita terbitkan sendiri ya, buku menu, kita bilang cookbook lah. Jadi setiap tamu yang memberikan feedback, kita kasihkan itu. Jadi kita monitoring sekali kualitas kita melalui tamu, how the guest feel. Jadi kalau tamu, saya kurang enak loh di pijatan di sininya, kayaknya nggak sinkron, nggak seimbang antara satu terapis sama terapis. Kan 2 terapis yang ngambil nih. Jadi kita memo siapa sih yang ngambil. Besoknya kita panggil, oh ini kurang sinkron. Kalian bisa nggak training lagi biar power sama synchronize kalian bagus. Untuk guest feedback itu biasanya dalam bentuk notes gitu ya Pak ini, pas check out apa bagaimana? Tergantung. Untuk check out itu lebih kepada feedback secara umum. Ya, jadi kita punya form yang isinya feedback every department. Oh setiap itu ada berarti Pak ini? Namun setiap hari itu, kalau misalnya dia directly biasanya, tamu ini kita kan jadwalkan setiap hari konsultasi sama dokter nih 15 menit. Jadi dalam 15 menit ini dia boleh ungkapin apa saja tentang kesehatannya dia, tentang pengalamannya dia di sehari di Sukavati. Oh saya merasa masakan kali ini asin sekali loh.
Nah, dokter akan memberikan note. Nah, dokter akan menelpon either ke kita di manajemen atau directly ke kitchen. Oh, masakan kalian Oh, ini kari ini banyakan garam. Coba hmm, di resepnya lagi. hmm. Nah, gitu lah. Berarti memang sepertinya kalau di dunia hospitality ya bisa Ya, dibilang Pak Denny memang indikator mungkin utama itu adalah guest benar, feedback tadi benar, ya Pak. Ini benar. selain dasarnya pasti Oh absensi, iya. ketepatan waktu itu kan menjadi dasar Mm-mm. pasti. Tapi yang menjadi indikator utama keberhasilan itu pasti guest Tamu feedback itu ya Pak gas ini. Dan sendiri ya. bahkan saya kira saat check out aja ternyata tiap Mm. harinya di Tiap hari analisis ya, dimonitor berarti ya, benar dimonitor. benar. Nah, ini untuk mendapatkan hasil yang kita tidak bilang sempurna ya, kita tidak bilang maksimal ya, paling tidak optimal lah. Kita harus lakukan itu. Bahkan untuk staff juga, seperti yang adik katakan, absensi kita terrecord. Jadi setiap bulan itu absensi kita cek. Siapa sih yang suka lambat? Nah, saya juga sering ke lapangan, terutama lewat BUKD atau lewat tim manajemen lain. Kita cek ini, oh kukumu panjang, oh penampilanmu kurang bagus, bahkan kadang baju pun, bajumu kurang bersih, apa sih masalahnya? Oh Pak, sorry Pak, saya terlambat nyuci, nggak bisa ganti, nggak boleh lagi. Memang sedetail itu berarti Ya, apa ya, ya, punya memang hospitality. Karena kan hospitality. sebelumnya, episode sebelumnya kita kan bincang-bincang juga dengan HR manager produk Pak. Kan Ya, sangat berbeda ya beda. Pak Denny. Kalau ini jasa itu sangat krusial sekali ternyata Benar, memang benar. agak sedikit perbedaan, bahkan perbedaan yang cukup besar. Kalau misalnya dia lebih ke produk itu kan bagaimana outputnya, produknya sudah memenuhi mutu, terus memenuhi standar. Kalau jasa kan benar-benar tiap step itu dinilai ya berarti Pak Denny. Ya. Karena begini, sistem marketing kita yang kita lakukan lewat website, lewat flyer atau lewat media sosial itu tidak akan aktif lagi, tidak akan produktif lagi ketika kita tidak memberikan mutu atau kualitas yang bagus. Baik itu dalam pelayanan maupun produk ya. Perbandingannya word of mouth itu. Kalau orang Indonesia bilang apa ya? Mulut ke mulut ya. Marketing mulut ke mulut itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, memang secara umum sekarang kan orang lebih banyak menggunakan media sosial ya. Tapi at least word of mouth itu satu mulut saja dia bisa sebarin minimal 10 orang temennya. Temennya yang mungkin memiliki minat sejenis siapa ini. Untuk bahkan Sukavati ini kan mempunyai target sebenarnya market tersendiri ya Pak Denny ya. Bahkan mungkin salah satu indikator selain juga mungkin komen dari tamu itu juga mungkin keberulangan tamu untuk datang kembali gitu ya, bisa jadi indikator keberhasilan. Kita bisa lihat, kita sebut repeater ya. Bagaimana tamu itu setelah datang ke tempat kita dalam misalnya 5 days program, 7 days program, dia akan constantly datang lagi. Tahun depan, oh saya booking 14 hari tuh tahun depan. 6 bulannya lagi, oh something wrong with my health, I'm gonna check it. Paling tidak 1 tahun sekali pasti dia datang. Jadi, nah itulah yang membuat akhirnya sampai saat ini, mungkin di saat bulan November kan low season nih, Kute Seminyak sepi, langsung Kare sampai sekarang sih, sampai Januari kita masih full ya. Oh, berarti memang target marketnya emang gini ya, berbeda ya Pak ini ya. Tidak hanya kepada orang yang berliburan saja. Ketika orang yang punya high understanding about health, jadi dia akan, oh saya lebih baik ke Bali datang melakukan treatment Ayurveda, sekalian saya menikmati indahnya pariwisata Bali. Gitu ya, dibandingkan anggaplah negara lain yang mungkin yang seperti disampaikan sebelumnya, mungkin plusnya memang keindahan itunya ya, sehingga bahkan kemarin satu tamu, berapa ya, 2 orang tamu Jerman, satu Nederland bilang, I just finished my treatment, my Ayurveda treatment in Sri Lanka. Because di Sri Lanka kan ada nih. Ada juga ya Pak. But when I came to Sukavati, I feel 10 times. Dia merasa 10 kali lebih enak. Karena dia combine ini, oh ada tradisi. Apalagi pas Galungan kemarin ada bareng melawang. Oh ada, sedangkan dia tetap pada dietnya, pada penjagaan kesehatannya tetap ya. Sedangkan sisi lain di waktu-waktu luangnya dia dapat budaya Bali. Bali juga memiliki nilai plus jadinya ya Pak Denny. Mungkin kembali lagi ke manajemen sumber daya manusia Pak Denny. Jadi
kan kalau misalnya kita bilang bahwa bagaimana untuk memanage manusia itu kan susah gampang ya Pak Edi. Ya. Apalagi misalnya dari berbagai latar belakang, kemudian juga berbagai mungkin posisi, mungkin treatnya berbeda, mungkin treat ke dokter mungkin berbeda, mungkin Bapak memanage atau bagaimana gitu. Kira-kira biasanya kendala yang dihadapi biasanya seperti apa Pak ini kalau untuk secara umum lah? Gitu. Secara umum kendala sih kembali kepada karakter ya. Nah, karena saya menerapkan manajemen kekeluargaan deh. Manajemen kekeluargaan gimana ya? Orang ketika masuk pada tim saya sudah anggap dia bagian dari keluarga saya, sehingga saya treat dia kayak keluarga saya. Kalau saya lihat satu yang janggal, kamu lo nggak bagus tampilannya di sini, bisa nggak kamu proyection besok? Jadi nggak? Saya nggak langsung strict reprimand. Misalnya mereka sakit masuk nggak bawa DC nih ceritanya, besok saya panggil, kamu kenapa sih sakit nggak bilang? Coba bilang sama bapak, kan bisa begini, kan bisa bapak permaklumin. Besok lo kamu kalau bawa DC lagi kamu kena reprimand loh. Nah gitu bahasanya. Nah kembali sekarang ketika kita sudah men-treat mereka seperti keluarga, at least mereka juga feedbacknya kan sebegitu, oh itu bapakku, nah itu kakakku. Tapi tidak mengurangi juga ya, tidak memungkir juga banyaknya adanya karakter-karakter yang yang emang kaku, berbeda ya, individu itu memang. Ini proses, ini proses. Ya mungkin kebetulan saya mengalami sendiri juga, Pak, ini memang karakter orang itu kadang-kadang tidak bisa diubah. Dan mungkin bagaimana kita cara untuk pendekatannya mungkin yang agak sedikit berbeda dari orang satu ke orang lain. Mungkin ada yang satu mungkin dimarah nggak apa-apa, ternyata yang satu, woi udah baru begini, gitu. Jadi emang sebenarnya manajemen SDM itu ya bilang susah, tidak, tapi ada juga pendekatan. Apalagi seperti saya kan orangnya nggak berpendidikan deh. Sekarang harus memanage orang yang notabene sekolah tinggi-tinggi. Iya. Nah, dia mungkin mikir, oh dia anak sekolah kok bisa manage saya. Tapi kan pengalamannya udah duluan kan gitu. Nah, Asungkara sampai saat ini, karena saya menganggap mereka adik-adik saya, mereka anak-anak saya, jadi komunikasi sih sebenarnya yang paling penting ya. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, akhirnya terjalin lah hubungan. Ada pakai di sini. Nggak ada, kita seakan nggak ada border. Kalau dia bahkan kadang karyawan datang ke kantor, Pak saya punya masalah begini, sehingga dengan dia meluapkan masalahnya, dengan dia cerita masalahnya, stress release dia, tidak berpengaruh dengan hasil kerjanya mereka, jadi nggak terbawa dia oleh stres. Mungkin terkait tadi kan sudah bicara kita seleksinya seperti apa Pak Denny, terus juga bagaimana cara indikator untuk kepuasan tamu, kemudian juga repeater itu tadi Pak Denny. Mungkin kembali lagi kalau misalnya posisi SDM di Sukavati itu untuk turnover-nya bagaimana Pak ini? Untuk apakah ada yang resign mungkin selama ini, bagaimana selama ini Pak? Kita selalu membuat aturan, cuman kita agak berbeda dengan manpower rule ya. Setiap karyawan yang tidak resign, kita tidak membatasi orang berkarir kan ya. Mungkin ada tawaran yang lebih di luar. Jadi kita memberikan mereka syarat one man notice. Jadi 1 bulan sebelumnya disampaikan ke kita, sehingga kita bisa mengambil tindakan cepat untuk rekrutmen baru dan training. Training ini kan butuh waktu ya. Tapi ketika dia mampu melakukan regulasi kita, sebenarnya one man notice misalnya, kita akan berikan reward ke mereka. Kalau di manpower aturan tenaga kerjaan, ketika Anda resign kan Anda nggak dapat uang resignation fee kan, bisa balik di sini. Ketika Anda resign dengan cara yang gentle, dengan tidak membuat kesalahan dan regulasinya benar, saya akan bayar resignation Anda. Kan lumayan itu, berapa kali gaji kan lumayan. Nah di luar dari pensiun mereka di BPJS TK ya, sehingga saya tanamkan anak-anak saya untuk bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana berdisiplin yang baik. Nggak harus menunggu reprimand untuk keluar. Pak saya ada tawaran di sana lebih, bagaimana Pak? Kita komunikasikan. Saya bisa kok kayaknya terima tawaran. Berarti sangat terbuka berarti komunikasinya Pak ya? Saya terbuka sekali.
mungkin tadi sedikit mungkin Pak Denny sudah membahas terkait mungkin benefit atau Hmm, kompensasi. Pak Denny kan kita tahu bahwa kita motivasi untuk bekerja mungkin salah satunya adalah dari segi benar, finansial. benar. Bagaimana Pak Denny menjaga motivasi dari karyawan Mm-mm. itu apa dari segi kompensasi saja, apa dari mungkin non kompensasi, misalnya ada kegiatan di luar mungkin Benar. setahun sekali atau Hmm. bagaimana Pak Denny kalau di Sukavati? Yang pertama, untuk kesejahteraan, saya memberikan mereka kesejahteraan yang jelas tidak kurang dari apa yang harus saya bayarkan. Itu sebagai gaji pokok ya. Yang kedua dengan service charge. Service charge ya kalau Nah, di jadi hospitality. berapa tergantung tamu kita ramai, tamu kita banyak kita bisa dikasih lebihan. Yang ketiga, kita selalu bikin yearly bonus. Jadi Oh ada tuh tahunannya Pak ini. setiap ulang tahun kita ajak mereka outing, kita off 1 hari itu kayak nyepi dia, operasional tutup 1 hari, kita either kita ke mana, ada kegiatan rating, ada nah di sanalah kita sisipkan yearly bonus. Jadi bonus yang kita kasih 1 tahun untuk setiap karyawan dengan jumlah yang sama tanpa memandang posisi. Nah, juga kita bayarkan apa yang harusnya menjadi hak mereka seperti gaji ke-13 kita bayarkan. Juga kadang-kadang dari owner support, oh sekarang ulang tahun gue nih, aku mau kasih kalian bonus, ya. kita bagi-bagi bersama. Jadi kita rata, sehingga itulah yang mungkin memotivasi mereka lebih tetap, oh saya harus produktivitasnya harus lebih bagus nih, saya dapat servis lebih dong kalau begini. Nah di end of the year juga penyisihan ini pun kita kumpulkan, penyisihan dari kelebihan servis kita kumpulkan bersama dan kita bagi kayak celelengan. Itulah kita bagi setahun sekali, setiap bulan Juni, di awal Juni kita bagi. Wah kayak gini dah. Itu servis apa Nah, Pak? kita Bonus. kayak bonus juga. Cuman kalau bonus itu murni dari uang perusahaan yang Mungkin persentase keuntungan gitu ya, Pak ini. ya, yang itu lain lagi kita kasih step. Berarti memang maksudnya kompensasi itu termasuk yang kalau gaji pokok kan udah pasti itu Pak ini. Kalau service charge seperti bonus itu apakah ada indikator yang jelasnya Pak ini? Misalnya takutnya kan ada karyawan satu, ternyata dia lebih banyak. Apakah terjadi pergesekan seperti itu? Apa karena sudah indikatornya sudah jelas? Sudah sekian persen apa kita sekian persen dari revenue itu kita bagi rata tanpa melihat posisi. Oh, jadi rata ya Pak ini? Rata. Itu yang untuk bonusnya. Kalau untuk tipping kita ada 2 macam. Ada yang individual personal tipping. Jadi, oh saya puas sama kerjanya dia, saya kasih tip dia. Oke, dia sendiri yang menikmati, tergantung diri. Nah kalau tamunya misalnya guestnya datang ke kantor, saya mau tipping untuk semua karyawan. Nah ini kita simpan selama 1 bulan, di akhir bulan kita bagi sama. Berarti memang sangat terbuka untuk terkait itu karena kan takutnya ada pergesekan gitu, misalnya ada rasa kan gitu, takutnya berarti memang sudah ada indikator yang jelas mungkin berapa persen gitu Pak. Jadi setiap kita ada regular meeting deh, kita meeting setiap misalnya 2 minggu sekali, sebulan sekali sama semua staff. Jadi saya terbuka untuk yang punya keluhan, saya terbuka untuk yang punya masalah, saya terbuka untuk yang punya suggestion, yang punya saran buat peningkatan kualitas kita, saya terlalu terbuka. Saya berikan mereka kesempatan untuk ngomong, sehingga mereka tidak melakukan keluhan itu. Ya, kalau di dalam disimpan kan ini jadi ini dia meledak dan nanti jadi servisnya nggak bagus. Oh ngapain gue lakukan servis yang terbaik, sedangkan aku nggak dapat seperti dia. Nah, disinilah di general meeting ini dia keluarkan semua. Oh ada evaluasi gitu ya Pak ini ya. Setiap 2 minggu, setiap sebulan saya lakukan sambil break sebentar lah. Ya berarti memang di bisnis hospitality itu memang sangat harus indikatornya sangat jelas ya Pak ini ya, misalnya dari selain absensi kan kalau misalnya di dunia kerja lain mungkin di sektor yang berbeda seperti tadi saya mewawancarai sektor produk yang menghasilkan produk itu itu saklek Pak ini, misalnya produk yang dihasilkan harus seperti apa dan lain sebagainya, itu indikator-indikator keberhasilan dari kinerja dari sumber daya manusia yang ada di industri itu gitu. Kalau mungkin saya lihat sendiri itu kalau misalnya di hospitality itu benar-benar ini ya, dari baju, dari indikator kerapian, kemudian juga indikator bagaimana review dari tamunya gitu. Ya mungkin
saya bisa melihat dua perbedaan yang cukup berbeda, dan memang dari dunia wellness itu dan dulu namanya sektor hospitality itu khususnya itu sangat benar-benar harus detail, berarti manajemen sumber daya manusianya. Kalau misalnya terkait ini Pak Denny, yang tadi bicara balik lagi ke resign, kira-kira dalam bisa dijelaskan persentase mungkin dari berapa karyawan itu dalam setahun lah bilang, apa berapa persen lah gitu, bisa dikira-kirakan nggak Pak Denny kalau misalnya? Kalau saya harus jujur ya, jangan dikira sombong nanti. Iya. Hampir kecil sekali persentasenya resign. Persentase turnovernya kecil ya. Bahkan masih nih kayak Bu Kade itu kerja sudah hampir setengah hidup di sini. Karyawan-karyawannya, kecuali mereka sudah umur ya. Iya. Hampir itu paling sedikit masa kerjanya itu ya 5, 10. Bahkan yang kecuali yang baru ya, yang eksis emang dari awal saja merintis deh kayaknya. Bisa juga dibilang karena pas seleksi juga Bapak sendiri untuk lingkungan sekitar sini juga ya Pak, ya, orang-orang yang dipilih itu sudah terpercaya lah. Kan ada dua macam nih, yang satu jadi karyawan yang memang membutuhkan spesifikasi SDM. Iya. Yang kedua dia bisa lebih ke, bukan saya bilang tanpa skill ya, tetapi lebih random lah. Iya. Contoh, misalnya kalau gardener saya nggak butuh orang yang expert di garden. Iya. Dia datang ke sini lihat kebun-kebun kita, kamu pelajari kebun kita indahnya bagaimana sih, jaga kebersihan ini. Jadi dia rutin aja melakukan siklus itu secara siklusnya secara konstan, selesai kerjaan mereka. Nah, tetapi bedanya sama yang harus punya SDM fix itu misal accounting. Ini kan harus seni pasti nih. Iya. Nggak mungkin dong orang SDM yang di tukang kayu kita suruh accounting, nggak mungkin. Ini baru spesialis, ada spesialitinya. Benar. Jadi kayak orang kitchen, orangnya food and beverage, dia harus pasti bisa masak dong. Sekarang kita sesuaikan. Oh, dulu experience kalian tuh masak yang begini, cuman kita training sedikit dia sudah tahu. Sama yang spa kita training sedikit dia sudah tahu. Dengan sedikit experience lah ya. Dan juga kalau garden mungkin dia nggak butuh bisa bahasa Inggris. Iya. Berarti memang di awal ketika mungkin balik lagi ke awal proses rekrutmen itu memang harus dianalisis spesifikasi pendidikan, kemudian juga mungkin keahlian. Kalau keahlian kan mungkin bisa dilatih di sini ya Pak Denny kalau terkait keahlian gitu. Mungkin harus dianalisis benar-benar sesuai dengan posisi. Yang ini. Berarti kalau misalnya proses Bapak tadi dibilang menaruh lamaran di informasi lowongan di sosial media dan lain sebagainya, kira-kira dari waktu yang dibutuhkan untuk mengisi satu posisi itu berapa lama biasanya Pak Denny? Nah, kalau itu lumayan ya, lumayan ya. Tergantung spesifikasinya. Kalau misalnya housekeeping, garden itu nggak butuh waktu lama deh. Karena di lingkungan kita sendiri itu lingkungan pariwisata dengan cepat sekali mereka respon. Saya nggak perlu ke Bali Pos untuk food ad ya, cuma cukup lewat Facebook, lewat Instagram langsung ada. Nah, cuman kan kadang untuk Ayurvedic terapis, dokter. Nah, dokter ini hampir dokter Ayurvedic di seluruh Indonesia itu ada 8 orang. 8 orang ya? Yang WNI berarti? Yang WNI, yang warga negara Indonesia 8 orang. Jadi banyak mas sekarang retreat yang masih menggunakan SDM luar. Nah ini agak kesulitan pasti kita harus main di organisasi. Iya benar ya. Berarti memang masing-masing posisi itu memiliki waktu yang berbeda untuk proses rekrutmen. Semakin sedikit mungkin orang luaran sana yang memiliki spesifikasi itu mungkin semakin sulit mencari. Berarti apa trik-trik Bapak misalnya kalau misalnya mencari posisi-posisi yang sulit itu Pak Denny, bagaimana trik-triknya itu? Saya biasanya minta tolong ke teman-teman juga. Satu kita ada anggaplah seperti peguyuban teman-teman yang lama di hospitality ya. Kita share informasi ke teman. Nah ketika saya juga upload ad di Instagram lah, let's see seperti itu, saya minta teman-teman staff itu repost, sehingga dengan semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang lihat, semakin informasi itu semakin cepat sampai ke orang-orang yang mana walaupun dia tidak mengenal saya. Jadi
let's see followernya eh, di orang teman di kitchen ada 1.000, at least 1.000 orang lainnya dapat baginya gitu. Jadi Cepat saling share iya gitu. saling share ya, karena emang ini ya. Berarti yang memang paling anggapnya paling sulit itu tadi ya Pak ya, dokter untuk ayurvediknya ya berarti ya. Sama terapis terutama ya. Oh, terapis juga apa nih? Terapis sulit karena gimana? Kebanyakan kalau terapis dia lebih kepada normal spa. Dia lebih asik, saya panggilan aja. Sejam dapat sekian. Jadi orang mau belajar lagi tentang how standar operasional prosedur untuk spa ayurvediknya itu beda. Karena dia harus berdua kan. Dia nggak boleh sendiri ambil. Kalau ada sih kayak di sebelah di company lain, saya nggak menyebutkan nama, itu single terapis dia pakai. Oh, jadi satu pasien dua langsung dua ya? terapis langsung. Memang itu ya itu sebenarnya gitu ya, ciri khasnya Ayurveda. Jadi gerakannya harus sama, tekanannya harus sama. Ini yang latih lama, synchronized body massage namanya. Iya ya. Berarti emang harus sama ya Pak ya gininya? Satu aja ketika tekanannya beda pasti kerasa nggak? Oh, makanya gas yang tadi itu ya, reviewnya itu yang seimbang tuh saat bersamaan berarti dia ambilnya. Oh, geraknya beda, oh tekanannya beda, oh feelingnya beda. Misalnya di Ulan sekarang lagi stres nih di rumah ada masalah, pasti treatmentnya pasti beda. Kerasa dia tamunya kerasa, oh something wrong with Ulan. Pressure-nya nggak bagus, touching-nya nggak bagus. Pantas bisa langsung terlihat ya Pak ya, karena kan barengan gini gitu. Bedanya sama yang ada company-company perusahaan-perusahaan lain di Ubud, dia pakai single terapis. Oh, ada juga. Ada kok yang pakai single karena keterbatasan. Cuman secara ilmu Ayurveda sih yang sepengetahuan saya dia harus double terapis. Berarti terapis juga sulit berarti ya Pak ya? Lumayan sulit yang mau mempelajari. Karena kan pasti mungkin atau semua mungkin yang masuk yang mungkin latar belakangnya tidak ini kan berarti tidak tahu caranya, berarti harus memang training dulu berarti ya. Karena kalaupun dia sudah tahu dia masuk sini dia harus ikut SOP kita. Karena setiap ini berbeda. Ya, paling tidak itu butuh waktu 3 bulan lah untuk training awalnya. Menstandarkan mereka. Saya sama di Ulan tekannya kan nggak sama nih. Oh, gimana sih tekanannya dia? At least dia belajar, oh begini ya, oh gimana sih sentuhan tangannya dia. Berarti trainernya dari terapis yang sudah senior atau bagaimana? Kita punya senior terapis di sini, cowok, ada Jaka namanya, bagus sekali guys, sudah well known dia. Berarti dia yang memberikan pelatihan kepada yang junior-junior yang baru masuk. Baik itu refleksiologi, baik itu dari facialnya. Nanti yang cewek seniornya juga ada. Jadi kita combine setiap. Kita biasanya kalau tamu renggang dikit aja. Nah, artinya kebetulan booking kita lagi les. Si 50%, 50% aku berarti training. 50% training. Berarti tidak ada patokan khusus ya, Pak? Memang kalau ada waktu langsung. Karena gini, ketika kita full, kayak sekarang ini full nggak sempat kita sampai training. Ambil tamu aja terus. Kita hanya lakukan penyelarasan ketika ada komplain. Oh ternyata hari ini nggak bagus loh. Siapa yang ngambil nih? Kamu belajar lagi dong. Ini ya. Berarti itu insidental ya berarti ya. Kalau ada komplain, tapi kalau ada spare waktu di mana tamu agak renggang, pasti langsung pelatihan. Bahkan bisa nih kalau renggangnya let's say seminggu dia training terus. Berarti indikator keberhasilan dari misalnya let's say that misalnya dia pelatihan, habis itu berarti yang senior itu yang menilai Pak ya? Maksudnya menilai apakah sudah bagus apa tidak gitu. Untuk tanpa reviewnya guest, seniornya yang nilai. Selama pelatihan itu berarti. Nanti setelah diaplikasikan ke tamu kan ke guest. Tamunya lagi yang ternyata bagus, berarti masuk ya. Tapi kalau tidak, ternyata ada komplain lagi, jumping lagi. Berarti langsung dah itu langsung take off dah gitu. Berarti emang butuh benar-benar ketelitian untuk saya baru tahu bahkan kalau terapis juga kemarin saya sempat ngobrol juga sebelum tugas sebelumnya kan dengan Pade memang yang susah itu juga terapi tapi saya kira tidak sesulit itu karena kan lumayan juga ya karena kan sedikit deh kecuali justru kalau di Ubud mungkin lebih banyak ya karena di sana kan ada komputer kita lebih ada di sana. Kalau di daerah Bali Selatan kayaknya baru kita deh. Ada sih properti yang baru buka, cuman mereka nggak punya tamu kayaknya. Ya. Berarti memang Sukavati ini dari awal berdiri itu
maksudnya bagaimana sih awal marketingnya Pak? Ini kan mungkin awal tuh dari switch dari wedding venue aja, kemudian langsung berubah ke tempat retreat dan Ya, spa gitu. Bagaimana sih awal merintisnya hingga eksis sekarang gitu Pak? Ini mungkin bisa pertama dijelaskan. marketingnya ya. Marketing Hmm. kita lebih kepada website sih, Mm-mm, mm-mm. website. Kemudian, nah kebetulan kita tidak menggunakan agent. Nah itu Hmm. bedanya kita lebih ke website. Awalnya sih memang nggak begitu ya. Mulai dengan kita bangun media sosial, Facebook kita Mm-mm, punya, mm-mm, Instagram kita punya, yang lain juga. Nah kita juga melakukan launching ke luar negeri juga kan. mm-mm, mm-mm, Kita ngajak orang untuk membicarakan tentang Ayurveda di mm-mm, luar negeri. Nah, mm-mm, kebetulan juga kan masif sekali informasi tentang mm-mm, Ayurveda di luar negeri mm-mm. sekarang. Nah, dari sana kita mengundang orang yang expert untuk Ayurveda, untuk podcast juga. Untuk podcast in Oh. English tapi ya. Jadi itu kita jual. Hmm. Nah, akhirnya seiring dengan waktu, akhirnya kita bikin tim di sini, Mm-mm, bikin tim untuk marketing eh, lewat website, lewat Instagram, bahkan lewat WA. Tetapi mm-mm, sampai saat ini yang jelas saya rasa paling banyak tamu yang mm-mm, diproduce itu adalah mm-mm. word of mouth. Ya, Hmm. dari mulut ke mulut Iya, ya. sebenarnya Karena juga apa rencananya juga akan melakukan penelitian ke word of mouth juga Pak ini bahkan baru tahu juga bahwa sesignifikan itu ya berarti benar, marketing word of benar. mouth itu ya. Karena ketika orang yang dipercaya ngomong, Mm-mm, oh saya treatment loh di Sukawati, waktu itu saya sakit, mm-mm, sekarang seger banget, mm-mm, stress mm-mm, release, saya mm-mm, berat badan saya turun. mm-mm, Jadi, mm-mm. oh iya benar lah kamu lebih ini kan cepat ya, Iya, 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 masuk iya, ya. iya. Oh aku ikut deh, Iya cepat ya. ya. Bahkan juga merupakan kan segmen pasarnya kan tertentu tuh Pak ini mungkin Hmm, karena teman yang ngomong ini oh dia percaya ya karena dia memang benar sering benar benar. maksudnya tertarik di wellness gitu-gitu. Hmm. Berarti ada tim marketing khususnya Pak ini kalau di sini apa bagaimana? Atau Ah, pihak ketiga atau gimana kan membuat web dan lain membuat sebagainya web gitu. ya kita sewa orang untuk Oh, membuat web. Cuman untuk marketing, untuk foto, untuk apa, kayak makalah-makalah gitu lah saya bilang, untuk biar bisa menjadi bahan literasi dari customer, kita buat sendiri. Oh Buat sendiri ada, ya. maksudnya Kadang ada. dokter yang bikin, dokter Oh, dokter K kan kebetulan orangnya kan agak suka menulis nih ceritanya. Ya oh, paling tidak, oh explain about this. Oh, apa sih ini tuh? Apa sih Habiangga itu? Dia hmm. tulis, dia masukin blog. Oh berarti Jadi ya, memang untuk membuatnya kan pasti beli dari luar, tapi memang ya, yang meng-create itu dari ya, beberapa staff yang mungkin ikut ya. Kayak yang kayak kreatif lah kayak gitu. talk begini juga. Ah, Jadi kita datangkan fotografer, kita datangkan yang tukang editnya. mm, Ya kita mm, bicara-bicara bagaimana mm, menjaga kesehatan Anda dengan cara Ayurveda. mm, mm, Jadi bagaimana ke Bali hanya bukan untuk liburan lagi. mm, Kita bikinlah satu satu topik ini, mm, mm, ke Bali bukan hanya untuk liburan. mm, Ternyata ke Bali jaga kesehatan juga dong. mm, Ke mm. Bali bukan hanya untuk hura-hura, untuk Ya, minum-minum di bar, tapi uh, kita lebih kepada maintain kesehatan kesehatan. gitu. Ya ya baik baik. Berarti dari sekian mungkin banyak posisi yang Hmm, ada, mungkin pasti memiliki kesulitan sendiri untuk memanagenya. Seperti bilang Pak benar-benar. Denny, mungkin dalam proses rekrutmennya, kalau yang Hmm, sulit itu mungkin dari posisi dokter sama terapis gitu. hmm, Dan memanagenya pun berbeda-beda tergantung benar. tergantung dari masing-masing individunya. Mungkin juga mungkin Pak Pasti. Denny juga sudah melintang di manajer sebagai manajer Nah, pasti tahu bagaimana men-treat orang atau bagaimana tadi seperti bilang kekeluargaan hmm, gitu dan lain sebagainya. Mungkin itu juga masuk dalam dari segi teori Pak Denny mungkin agak hmm, seri sedikit. Jadi tadi itu kita udah belajar bagaimana indikator-indikator di ya, dunia hospitality sangat hmm, teliti sekali bahkan hmm, indikatornya dari guest review dan lain hmm, sebagainya bahkan di Sukavati sendiri itu tiap hari bahkan ya, dilihat saya dilihat kira kan kalau komen. misalnya di hospitality itu cuma oh pas check out aja. Kalau ini kan dia Enggak. lebih ke wellness juga dari bagaimana masasnya dan Hmm, diambil oleh dua orang yang bersamaan. hmm, Bagaimana seimbang nggak benar. kekuatan masasnya itu Hmm, sangat dinilai juga benar. bahkan masakan-masakan pun kalau misalnya kita
tahu bahwa kalau di hospitality kan saya kira oh masakan cuma dari segi enaknya, dari segi cocok enggaknya, ternyata kalau di sini tambah lagi kita harus tidak boleh pakai garam dan lain sebagainya. Nutrisinya benar-benar terukur. Harus diperhitungkan. Bahkan beda-beda ya tiap orang, Pak. Dietnya orang. Oh, ini tidak boleh makan gluten. Dia beda dimasakin sendiri. Walaupun dia akhirnya makan bersama dalam sebuah grup. Ini makannya non gluten, ini makannya non ini makannya. Tapi yang jelas semua vegetarian ya. Jadi kandungannya berbeda. Iya, berarti chefnya juga masaknya tiap orang berarti apa ya khusus juga ya. Nah itu dari bentuk dari keberhati-hatian dan servis kita kepada tamu ya. Karena ini masalah kesehatan kan saya. Iya. Berarti memang namanya kalau di teorinya tuh pada ini human resource metric kan. Itu sangat berarti indikatornya itu sangat jelas, sangat teliti dari masing-masing dari prosesnya tadi karena yang diberikan adalah servis ya Pak ini. Servis terus bahkan produknya pun kan kalau food and beverage itu kan termasuk produk ya Pak ini. Produknya itu pun khusus ya Pak ini. Per pasien gitu. Kalau kita bikin itu kayak apa? Note di kitchen itu ada papan satu. Si A nggak boleh ini, si B nggak boleh ini. Dan kemudian ada jadwalnya lagi. Berbeda-beda. Si A nggak boleh ini, hari ini dia dapat ini, kemarin dia udah dapat tomat misalnya, sekarang nggak pakai tomat lagi, dia pakai kentang, tapi dia nggak boleh gini gitu. Jadi detail sekali. Iya, sangat detail sekali berarti. Itu dari hasil pemeriksaan dulu sebelum memang dokter kan gitu berarti Pak ini. Artinya dokter kemudian memberikan apa? Memberikan masukan-masukan apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang sekiranya penting untuk kalau misalnya let's say saya mau turunin berat badan nih, seperti itu. Program saya penurunan berat badan. Jadi dokter udah tahu ya apa ya, secara treatment apa, secara makan apa. Oh, harus karbonya harus diturunkan nih, less karbo. Dia ada yang diturunin. Jadi benar-benar ditakar dia. Saya nggak boleh makan lebih dari sekian gram karbo everyday gitu loh. Berarti sulit nggak Pak Denny untuk mengelola keseragaman? Kalau misalnya awal, kalau dari sekarang kan mungkin orang-orang sudah terbiasa ya Pak Denny. Kalau awal itu nggak kebayang kayak pusingnya bagaimana, maksudnya bagaimana melakukan apa namanya itu pelatihan, kemudian rekrutmen, bagaimana kesulitan awalnya Pak Denny kalau saat itu? Pertama pasti sih, karena itu kan butuh detail ya. Kita harus detail kepada setiap individu dengan kebutuhan bodinya. Kita kebetulan ada chef namanya Chef Putu. Itu memang kebetulan saya ajak dari merintis tempat ini. Jadi saya tahu persis bagaimana berbicara dengan dia, bagaimana bagaimana meminta dia perhatiin ini itu. Jadi saya udah hampir berapa tahun ya, bertahun-tahun lah sama dia. Jadi saya tahu persis. Dan seperti yang adik bilang pun, bagaimana saya men-treat karyawan nggak sama. Orang yang kemudian lihat sih, orang ini berpendidikan, cara bicaranya begini, cara masuk kita harus begini. Iya. Orang ini bukan ya gimana ya. Orangnya dia orangnya agak ortodok. Jadi kita masuknya lewat ini. Iya, benar. Jadi itu butuh ini. Nah kebetulan sih Sungkara diberikan kemampuan ya. Jadi saya masih bisa berteman sama anak di bawah. Bahkan saya rekrut beberapa orang yang baru teman SMA, fresh graduate, yang nggak punya kerjaan, saya angkat dengan zero experience. Akhirnya di sini malah bisa wow gitu loh. Jadi belum tentu juga. Saya nggak bilang pendidikan nggak penting. Cuman kadang orang yang punya pendidikan pun dengan ego yang tinggi susah ya. Iya, benar Pak ini. Tapi ketika saya dapat lembaran kertas putih yang bisa saya tulis sendiri. Iya, kadang itu lebih mudah ya Pak ini. Nah, kalau kertasnya udah penuh, mau nulis di mana? Benar. Akhirnya kita terjadi benturan di sini. Saya kalau disuruh memilih, kecuali pada spesifikasi khusus yang tadi Pak ini ya. Kalau secara general saya lebih memilih kertas kosong yang bisa saya tulis dengan SOP saya. Dengan pendekatan, bahkan seperti yang saya bilang sama adik, saya kadang pendekatnya melalui proses benar-benar feel like family. Kamu masalah apa? Oh Pak, maaf Pak, saya lagi stres, saya masalah sama pacar saya sampai begitunya loh. Jangan bawa ke sini, stres, singkirkan dulu. Pas kamu masuk properti, kamu harus segar. Iya benar. Karena ada tamu yang menunggu kamu. Ketika kamu bawa masalah, ada stres energi di tangan kamu. Apalagi ini kan mainnya energi juga ya Pak ini. Kamu gosokin ke tangan, stres energinya mengalir. Ini ada
ada Nah, energi yang gitu. nyebrang ke sana, energi Iya, negatif. iya. Jadi kalau memang manage SDM di perusahaan itu Ya, memang butuh tersendiri. Kayaknya pada ini benar-benar. nggak bisa belajar teori saja. Emang Benar. harus ada pengalaman Nah, seni emang dari individu dan apa bagusnya saya manajemen. punya tim yang support. Ya, tim lain yang Ya support juga di Pak ya. manajemen saya kan hampir jarang di kantor juga ya. Jarang di kantor, ya ada Bu Kade, ada Sri, ada Tantri juga yang memang support saya secara Mm-mm. eh, ini. Jadi mereka kalau saya nggak ada, mereka tahu apa yang harus mereka lakuin. Oh biasanya Pak Denny Eh, lakuin ini loh ya, ketika ya, ada ya, masalah ya. ini. Jadi kita udah saling kenal. Heeh, heeh. Ya mudah sekali untuk mereka copy paste apa yang harus saya lakukan. Mm-mm. Kecuali memang ada hal-hal yang mungkin sangat krusial yang tidak mereka bisa decide, dia perlu telepon. Hmm. Terus sebagian waktu saya juga saya gunakan untuk di luar kan, Mm-mm. tidak hanya di Surabaya. Jadi Mm-mm. ya Ya, ada saya punya kewajiban lain ya sebagai saya punya backup yang kuat di situ. buat itu mungkin juga terjadi Hmm. karena mungkin sudah lama juga Ya benar-benar. teamworknya itu Ya, sudah terjalin lama berarti Pak Denny ya orang dari awal dari awal berdiri berarti. ya dari saya sama mereka dari tahun 2007 ya. Hmm. 2007. Tapi kebetulan saya biasa mereka nangis di depan saya juga biasa. Saya marah sampai dia nangis juga biasa. Cuman kita udah feel Ya setelah itu kan biasa lagi. comfortable ya. Kita Benar nggak ada sekali. kita nggak ada sekat. Kalau punya masalah saya sampein, saya nggak suka saya sampein, dia nggak, Ya. Pak ini nggak cocok dia sampein. Sehingga komunikasinya udah dua arah yang Iya, benar-benar benar-benar balance sih. gitu kan. Sebenarnya untuk mencapai itu dalam satu tim itu butuh proses sebenarnya Butuh Pak ini. proses ya Jadi tentunya memang ya. kalau kebetulan saya juga ada tim di tempat kerja juga Hmm. kan memang awal berdiri itu karena baru juga kantornya Pak ini aduh apalagi saya waktu baru lulus tuh langsung disuruh sebagai koordinator itu gininya minta ampun ternyata Harus lebih pahami dulu. lebih sulit ngatur orang dibandingkan Benar. ngatur maksudnya kerjaan kita Ya. sendiri itu menjadi Karena harus tantangan paham, oh itu. dia orangnya cepat tersinggung, jangan Iya, salah ngomong deh. benar. Oh dia orangnya pendiam, jadi gimana sih ngomong sama orang pendiam? Dia ajak ngomong begini nggak nyaut, Iya, ya. iya. Jadi pelan-pelan harus dipahami. Benar. Bikin dia terbuka, bikin dia terasa nyaman sama kita. Iya. Di setiap masalah dia nyaman, pokoknya bukain, Pak saya ada masalah begini, dia biar dia sampai benar-benar nyaman. Ketika dia nyaman, hampir dia nggak akan sembunyiin satu pun. Iya. Bahkan pernah dulu kita punya staff yang nyolong ya. Tuh ada juga kasus kayak gitu. Dulu sih udah Udah lama. Nyolong apakah water feature kayaknya. Dia ngaku sendiri, enggak saya tanya. Ini ada water feature hilang, siapa sih yang ngambil? Saya gitu, saya Pak, maaf Pak, saya kepentingannya akhirnya sudah. Iya. Ya, mungkin kalau kita tarik ini yang garis nggak boleh dalam iya, hospitality sebenarnya. kita tarik garis merah itu bagaimana tadi proses manajemen sumber daya manusianya Pak dari rekrutmen, kemudian juga bagaimana pelatihan diberikan, terus kompensasi seperti Pak bilang selain juga berupa finansial juga non finansial ada kegiatan outing gitu Pak ya. Kemudian juga ada turnover rate-nya sangat rendah. Di sini berarti mengindikasikan bahwa pegawainya betah gitu dengan lingkungan kerja mungkin yang kondusif, dengan kompensasi yang perusahaan berikan gitu. Kemudian juga kita juga membahas tadi mengenai mungkin istilahnya agak serem sedikit Pak ini HR matrix gitu. Bagaimana indikator-indikator tadi Pak Denny. Jadi indikatornya ternyata sangat-sangat ketat dan sangat-sangat ditentukan kalau hospitality itu. Jadi seperti guest review itu, kemudian juga yang pasti mendasar kan pasti ada absensi, kemudian bagaimana kehadiran ketepatan waktu saat mulai bekerja gitu. Kemudian juga kita di terakhir membahas bagaimana istilahnya itu Pak ini people analytic, bagaimana kita menganalisa SDM tadi Pak ini mungkin nge-approach-nya beda-beda. Tiap individu berbeda, terus juga misalnya ada tipe A yang gampang ini harus approach-nya berbeda juga gitu Pak ini. Jadi sebenarnya kalau tarik mungkin kalau saya kan belajar teori Pak ini. Kalau Pak Edi kan sudah dan tim prakteknya gitu sebenarnya istilah-istilahnya terlihat seram tapi sebenarnya aplikasinya sudah diterapkan di Sukapati gitu Pak ini. Mungkin kalau terkait people analytics sendiri, kalau people analytics itu istilahnya Pak ini bagaimana membaca data-data tadi indikator-indikator tadi Pak ini sebenarnya sudah dibahas juga. Misalnya yang di indikator keberhasilan dari terapis itu misalnya dari guest review-nya gitu. Juga sudah dibahas tadi bagaimana sih misalnya ada guest review yang kurang baik itu langsung berarti diperbaiki agar tidak terjadi
yang sama ya. lagi gitu Pak Eni. Mungkin kalau dari segi hospitality itu sangat-sangat teliti sekali gitu. Mungkin ada nggak kira-kira hal lain Pak Denny yang menjadi indikator keberhasilan dari hospitality secara umum lah gitu selain yang paling penting juga yang tidak kalah penting juga ya komunikasi deh. Jadi internal manajemen, eksternal manajemen. Karena di sini kan berkaitan semua nih. Jadi kita selalu membangun how to communicate well. Jadi tidak hanya sesama internal departemen Anda saja, tapi keluar departemen juga. Bahkan kita ajarkan yang sangat simpel sekali, bagaimana menerima perintah, bagaimana memohon, meminta sesuatu, kayak minta tolong dong, menyampaikan itu kan udah, daripada bilang, pindahin itu dong. Nah ini kita ajarkan. Oh ada juga seperti itu ya, kita ajarkan. Dengan bilang, minta tolong bantu dong, pindahin ini. Kan lain nih ceritanya daripada, kamu pindahin itu. Kan beda nih. Dengan kata minta tolong saja. Itu berarti di pelatihan Pak ini? Ya, kita ajarkan setiap meeting, kita katakan komunikasi yang baik akan menghasilkan yang lebih baik. Jadi, kamu sama atasan bukan berarti kamu harus, selamat pagi Pak, bukan begitu. Tetapi kita ajarkan mereka bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana greeting, tidak hanya kita latih greeting ke kita, dengan sendirinya dia akan lakukan greeting itu ke kamu. Banyak sih di luaran sana di hospitality, hai, enggak, saya izinin, saya lebih suruh bilang good morning, good afternoon, lebih polite greetingnya daripada bilang sekedar hai. Apalagi sudah bisa sampai menyebutkan nama tamunya, jadi akan kesannya beda. Ini komunikasi ini penting sekali. Komunikasi dalam tim dengan tamu dan lain sebagainya sangat penting sekali ya. Makanya saya juga ini kadang mendatangkan dosen bahasa Inggris untuk mereka kalau ada juga berarti Pak ya pelatihan itu. Kadang kan tidak semua SDM kita dapat yang sudah speaking English. Itu untuk basic ininya lah komunikasi dengan ininya. Berarti pelatihan juga pengembangan itu sangat perlu. Dan disesuaikan dengan kebutuhan juga Pak ini. Mungkin tadi ada yang mungkin bahasa Inggrisnya kurang dari pelatihan bahasa Inggris. Biaya itu untuk kursus-kursus mereka. Itu berarti tadi juga pelatihan untuk terapis juga karena tidak menentu, karena kan dunia hospitality kan tamu itu kadang-kadang ada dia renggang atau enggak nanti full, jadi disesuaikan jadwal pelatihannya. Dan juga misalnya tadi pelatihan yang dibutuhkan seperti bahasa Inggris itu disesuaikan berarti juga dengan kita dengan penjadwalan yang fleksibel, mereka pun tidak merasa itu sebuah tanggung jawab. Kamu besok ada waktu nggak? Ada Pak, jam 4 sampai jam 5. Kamu latihan bahasa Inggris ya? Nanti kita datangin dosen. Oke Pak. Jadi kan saya tanya dulu, kamu ada waktu nggak besok? Oh maaf Pak, ada ngopin. Sudah, nggak apa. Ya kamu ngopin aja dulu. Jadi mereka seolah nggak ada keterikatan, cuman sedikit tidaknya ada yang mereka terima. Kadang-kadang kan kalau misalnya sakla itu agak kurang ya Pak ya. Stres dia ngatur waktunya. Apalagi mungkin apa ya namanya, tidak terbiasa mungkin dengan mungkin harus ikut kelas dan lain sebagainya. Pasti harus disesuaikan juga dengan itu. Mungkin kalau memang untuk ke depan Pak Denny, Sukavati itu ke depan mungkin akan ada kira-kira inovasi atau bagaimana Pak Denny kalau atau pengembangan seperti apa? Bagaimana? Yang jelas salah satu tujuan kita adalah bagaimana tetap memperkenalkan Ayurveda ini lebih ke masyarakat umum ya, tidak hanya sebagai tamu, tapi orang-orang lokal Bali yang sebenarnya mereka lah yang harusnya tahu tentang Ayurveda ini, biar mereka lebih tahu. Saya suka biasanya memberikan kayak teman-teman yang ada keluhan, saya kasihkan gratis untuk datang, untuk mengenal lah, ini makanan sehat, inilah harus lakukan, ini yoga, ini meditasi, kapan waktunya, ini saya sering bilang. Harapan saya semua sih orang berharap sehat ya. Ya artinya paling tidak Ayurveda ini lebih well known lah. Nah yang selanjutnya secara pribadi atau secara bisnis memang ada keinginan untuk lebih melebarkan sayap. Saya rencana lebih agak daerah selatan mungkin,
rencana sih berarti ya membangun. membangun di Mungkin bisa dibilang dikomunikasikan ke ini ke pemirsa bahwa Sukapati hmm, ini letak lokasinya di mana? Oke, Sukapati berada di lingkungan Banjar Bebengan, Mm-mm. Desa Datanga, Bagian Base Mengui. Jadi sementara ini satu-satunya Sukapati yang ada di Bali ya. Nah, rencana akan Rencana pengennya saya masih search sih di Uluwatu. karena belum ada ya Pak kalau di Belum. selatan. Nah, saya masih kepikiran tentang infrastruktur ya dan Mm-mm. mahalnya harga tanah di sana mungkin untuk Iya benar Pak investasi. ini, apalagi sekarang ini ya Ada tawaran sebenarnya untuk bikinnya di Gili. Saya udah dikasihin tanah di di Gili. Lombok berarti Pak. Ya, di Gili Island di. Oh Gili yang pulau yang nyebrang dari Ya, Lombok ya? cuman memang di sini kan susah ya. Kayaknya Susah. agak sulit Pak. Ya, untuk mobility-nya. Iya mobility-nya Ya, mungkin butuh ini. Bali, saya butuh juga orang-orang Bali yang orang-orang yang memang punya jiwa hospitality dari lahir ya. Mm-mm. Ya, jadi ngajak mereka ke sana untuk membangun di sana kan mungkin agak. Ini masih pikir-pikir sih. Iya, tapi sudah sangat Eh, pesat perkembangannya Semoga. dari pertama ya wedding venue, terus suite ke tempat wellness dan lain sebagainya. Apalagi kebetulan dulu juga sempat kerjasama ya Pak Eni ya terkait mungkin produk-produk herbal di sini juga sangat inovatif dan bisa dibilang berbeda dengan tempat-tempat wellness lainnya gitu. Jadi sangat memikirkan bagaimana kepraktisan pasien, bagaimana supaya kan karena kan kita tahu bahwa sangat detail ya Pak ini ya makannya harus apa, kemudian obat herbal yang diberikan juga itu secara khusus itu yang saya tahu itu sangat diperhatikan agar mempermudah pasien untuk mengkonsumsinya. Mungkin kemarin kita kerjasama dalam proses kapsul itu ya Pak ini ya, kapsul herbal dan lain sebagainya. Mungkin mungkin terakhir Pak ini terkait secara khusus terkait bagaimana manajemen sumber daya manusia di dunia hospitality. Mungkin pesan mungkin terkait itu Pak Denny. Ya harapan saya sih semakin banyak ya adik-adik pemuda Bali, adik-adik Bali yang lebih suka sekolah lah. Sekarang karena apa? Karena biasanya tamat SMA semua sudah buru kerja dulu. Jadi lebih baik sekolah dulu, belajar dulu, sehingga kita punya kualitas untuk membangun Bali ini sendiri. Nanti kalah bersaing sama yang luar kan? Iya, yang luar semua sudah mantap ini akademiknya udah mantap, dia datang ke Bali tersingkir dong. Iya benar. Ya harapan saya anak-anak Bali, ayo semakin rajin belajar. Iya bahkan bila perlu